Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang berkati pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Luar biasa. Amin. Sudah 1 minggu ini oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita ada sampai di tempat ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Berapapun kita yang hadir tempat ini, itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja tempat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati, pikiran kita untuk bersama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bersama untuk kita satu dalam doa untuk ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Selama 1 minggu Tuhan Kau sudah sertai hidup kami, Kau sudah jagai Tuhan setiap aktivitas kami. Dan pada minggu hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan mengalir tempat ini Yesus. Kami rindukan Tuhan, lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir tempat ini Yesus. Kami berkati Tuhan setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi tempat ini Yesus. Bila datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Layakkan Tuhan setiap pujian sembah kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dan pelayanan kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari semua Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita pada Tuhan. Ucapkan syukur kita dari hati kita yang terdalam. Mengucap syukur buat kasih-Nya, mengucap syukur buat berkat-Nya, mengucap syukur buat penyertaan-Nya, mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu, Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah Tuhan, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, Tuhan buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur,
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau teramat baik. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sembah. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami agungkan Yesus Raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati nyatakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, amin Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, hanya bagimu pujian Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu, biarlah segala yang hidup menyembah namamu. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah namamu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya.
hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Biar segala yang hidup yang bernafas memuji nama Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersemangat, bersuka cita dalam melayani, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang bakar setiap hati jiwa kami Tuhan, terus semakin terbakar karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sambut Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja kita. Mari semua umat Tuhan yang percaya kita sambut Tuhan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bersama kita bagi berdiri. Bersama-sama kita nyatakan bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Ajaib perbuatannya, amin. Mari kita sapa kanan kiri kita. Tuhan Yesus luar biasa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kau luar biasa, Kau dahsyat. Haleluya, ajaib Kau Tuhan di tempat ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua nyatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua nyatakan Kau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa Tuhan. Perkasa, Kaulah sumber kemenangan kami. Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Raja mulia, berkemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih kurang semangat Bapak Ibu Saudara, saya mau lebih dengar lagi suara Bapak Ibu Saudara yang lebih meriah. Mari bersama-sama kita berseru bagi Tuhan, sebab Tuhan beserta kita, amin. Bersama dengan Tuhan, semua badai terlewati dalam hidup kita, amin. Haleluya, denganmu Tuhan, haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, sukacita Tuhan mulai tempat ini, amin. Amin, amin, haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah dibiarkannya kita sendiri, tidak pernah dilepaskannya genggamannya tangannya untuk menopang kita. Percaya Tuhan ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Bukan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang kami Tuhan. Menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, amin, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi dengan iman kita katakan bersama saya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau pertolongan kami Tuhan.
hanya Engkau pengharapan kami, dan kami tidak mau melepaskan itu. Saat ini Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini, memberkati kami semua, menjaga, melindungi, menyertai, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu hadirat Tuhan, kami perlu kasih-Mu mengalir dan mengalir tempat ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, terima kasih Abahku ya Bapakku. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau buka pintu hati kami, Kau buka telinga kami, berikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan pengurapan-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang diberitakan adalah firman Tuhan itu sendiri, bukan keinginan daging, bukan kesaksian pribadi, tetapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Ini triple kurang. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Sehat semua? Semua diberkati Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini mengalir di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dalam tema bulan ini, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Terkhusus di di minggu yang kedua ini berbicara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan bersama saya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, 3, 4. Kalau orang percaya itu pasti dengan semangat, bukan aku percaya gitu ya, tetapi aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan bersama saya. Katakan kanan kiri saudara, kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Suatu kali Bapak Ibu, saya itu pergi ke suatu daerah. Di daerah itu saya belum pernah ke tempat tersebut dan saya gunakan maps, GPS. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kuota saya ternyata habis. Sehingga di map itu atau GPS itu tidak berjalan dengan baik, sehingga saya bingung Bapak Ibu. Padahal tempat itu adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi, dan di situ juga jarang saya melihat rumah. Apa yang saya kerjakan Bapak Ibu? Saya coba untuk berjalan pelan-pelan naik motor. Saya tanya, Pak, ini daerah apa ya? Dan ternyata Bapak Ibu, ini daerah yaitu di daerah Gantiwarno, Klaten. Saya belum pernah ke situ, daerahnya maaf agak gersang, tetapi kebetulan kuota saya habis dan saya tidak bisa tahu arah, dan akhirnya saya harus bertanya kepada orang. Kadangkala Bapak Ibu, ketika saudara dan saya itu bingung dengan pergumulan, tantangan, masalah, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara bingung, khawatir, takut. Tetapi kita diingatkan Bapak Ibu,
untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menjaga, menolong, dan menyertai kita. Setuju? Saudara, saya rindu saudara ini bersemangat semuanya. Jangan lemes saudara, haleluya. Saudara setuju? Kalau saudara punya iman kepada Yesus, saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong saudara dan saya, saudara mengimani bahwa hidup saya dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan harus dimiliki oleh semua orang. Katakan bersama saya, hidup percaya sepenuhnya harus dimiliki semua orang. Khususnya orang yang percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada pertolongan, di luar Yesus saya tidak tahu. Ya, setuju? Mari kita akan baca bersama, saya undang saudara bangkit berdiri. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan 6. Kalau saudara yakin dan percaya, saudara pasti membaca dengan iman dan semangat. Amin. Yuk, 3, 4. Sekali lagi dengan iman kita. Pelan-pelan aja Bapak Ibu. 3, 4. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini powerful Bapak Ibu Saudara. Powerful, kenapa? Kuncinya sudah tahu, kuncinya sudah diberikan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Amsal, kuncinya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Klik aja saudara, klik aja Mbak Febi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat ini dikatakan percayalah kepada Tuhan segenap hatimu. Bukan percaya kepada Tuhan separuh-separuh, enggak ya. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk tidak setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Kata segenap menunjukkan bahwa kita harus menyerahkan atau mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak orang di luar sana masih mengandalkan dirinya sendiri. Sebentar Bapak Ibu. Mengapa penting? Karena hati kita mudah tergoda untuk mempercayai hal-hal yang lain. Kemampuan kita, pengalaman kita, bahkan nasihat manusia. Sehingga kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tantangan hidup seringkali membuat kita ragu. Tantangan hidup membuat kita merasa khawatir. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan menyatakan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu atau dengan segenap hatimu. Mbak Febi bisa dikeluarkan Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Saudara, kita akan baca bersama Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor,
berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Klik. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar. Kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Selanjutnya, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, kisah ini berbicara tentang bangsa Israel yang sedang berjalan ke arah Laut Teberau. Dan di situ dikatakan bahwa ini loh, makanan ini hambar. Aku sudah muak. Mereka marah-marah sama Tuhan dan Musa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Allah melihat bahwa bangsa ini sedang marah kepadanya, sehingga ular-ular itu disuruhnya untuk memakut bangsa tersebut. Tetapi yang penting kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Musa disuruh oleh Tuhan membuat ular dari tembaga dan ditaruh di tiang, ketika bangsa Israel itu melihat ular yang ada di tembaga tersebut, apa yang terjadi? Dia tetap hidup. Tetapi yang tidak melihat ular yang ada di tembaga itu, dia mati. Kuncinya apa Bapak Ibu? Logikanya, saya digigit sama ular tedung aja, mati yuk teman-temanku. Kok aku cuma suruh lihat ular yang ada di tembaga itu, di tiang itu. Orang yang percaya, dia melihat, dia hidup. Simpel loh, sederhana kan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang tidak percaya, dia dipakut ular, tetap mati. Dengan kata lain Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Gak tahu caranya seperti apa, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Kemarin hari Kamis Opa Ishak juga katakan, enggak usah tahu caranya Tuhan tolong, tetapi Tuhan itu punya 1 juta jalan untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu percayalah dengan segenap hatimu. Amin Bapak Ibu. Percayalah dengan segenap hatimu. Pergumulan, tantangan, masalah yang ada, kuncinya simpel saja. Percayalah dengan segenap hatimu. Nah saudara kasih dalam Tuhan, Saud bisa maju ke depan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang mungkin lebih menjelaskan kepada Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, kadangkala kita ini punya masalah, punya tantangan. Ini bersih loh ya, Mas Saud, ini bersih. Ini baru gitu, jadi tidak kata. Punya masalah, punya tantangan sehingga sepertinya semuanya gelap. Gak ada jawaban daripada Tuhan. Dia bertanya, kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan aku punya masalah seperti ini? Manusia kadangkala ketika saudara dan saya merasa gelap,
matanya tertutup Bapak Ibu Saudara. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Sehingga suatu kali ketika dia harus sampai dia bingung, dia ini contoh nih, Saud ini punya masalah berat sampai dia bingung, matanya tertutup. Dan sampai akhirnya dia datang kepada Tuhan. Segala cara sudah dia tempuh, segala cara sudah dia lakukan, tetapi dia tetap gagal. Dia datang kepada Tuhan dan dia dengar suara Tuhan. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia taat akan suara Tuhan. Kamu bisa maju ke kiri sedikit, 2-3 langkah lagi. Dia dengar saya kan Bapak Ibu Saudara. Kalau dia yakin dan percaya, dia dengar suara saya. Ke kiri lagi, Saud 3 langkah lagi. Nah, meskipun saudara kadang kita bertanya, Tuhan bagaimana caranya ya Tuhan? Tetapi dia anak yang taat sama Tuhan. Dia tetap dengar suara Tuhan. 2 langkah lagi Saud. 1 langkah lagi Saud. Mundur setengah langkah. Sekarang duduklah Saud. Kalau dia taat mendengar suara Tuhan, dia mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dia dapat kursi. Tetapi beda ketika dia nggak mau taat sama suara itu. Mungkin dia bisa lari ke kanan, dia bisa lari ke kiri. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu, percayalah dengan segenap hatimu. Amin, amin. Jadi apapun masalahmu, apapun tantanganmu hari ini, kuncinya pada pagi hari ini yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Klik yang kedua, terima kasih Saud, silakan dilepas ya. Klik yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di ayat yang 5b dikatakan pengertian manusia itu terbatas. Kita tidak dapat memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Terlebih lagi rencana Tuhan jauh melampaui pemikiran kita. Kadang-kala kita berpikir bagaimana caraku lepas dari masalah ini Tuhan. Bagaimana aku berusaha untuk mencari yang terbaik menurut manusia. Dengan pemikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diberikan hikmat Tuhan itu melebihi daripada CPU yang terbaik pada saat ini. Tuhan itu memberikan kita hikmat lebih lagi daripada CPU atau komputer yang saat ini ada yang paling hebat. Tetapi hal itu tetap terbatas Bapak Ibu. Pemikiran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Contohnya Gideon. Gideon ini dipanggil Tuhan di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ketika bangsanya diserang bangsa Median, Gideon mengumpulkan sebanyak 20.000 prajurit atau bangsa rakyatnya. Tetapi Tuhan bilang terlalu banyak Gideon. Disortir menjadi 10.000. Terlalu banyak Gideon, disortir lagi dan akhirnya hanya berapa? 300 orang. Secara logika tidak mungkin tuh Bapak Ibu Saudara. Secara manusiawi, loh bangsa itu bangsa yang besar loh. Kok saya hanya siapkan 300 prajurit ini loh.
Tetapi apa saudara? Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Gideon percaya, dia mensortir 300 orang itu dan kemudian mempersiapkan perang. Dan dia dapat menang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada pemikiran kita. Kadangkala saudara, pemikiran kita pinginnya lebih cepat gitu ya. Pinginnya cepat, aku pingin ini masalahku selesai, penyakitku selesai, pekerjaanku diberkati Tuhan, kerinduanku diberkati Tuhan. Tetapi kalau itu waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Kalau bukan waktunya Tuhan, namanya kairos, kronos, waktunya duniawi. Jadi keinginan duniawi aja yang kita mau. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Pernahkah atau seringkah saudara tahu-tahu jam 3, jam 4 pagi Bapak Ibu terbangun dan Bapak Ibu Saudara bingung mau apa? Siapa yang pernah? Apakah ketika rasanya kok iso bangun terus mending piye carane tidur lagi? Adakah Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa sekitar jam 3, jam 4 pagi bangun dan gak tahu pengen apa? Ada? Siapakah? Gak ada. Gak ada yang bangun pagi jam 3, jam 4 pagi itu rasanya ada yang membangunkan gitu, ada enggak? Siapakah? Kok gak ada yang tunjuk diri? Tahu-tahu Bapak Ibu jam 3, jam 4 pagi sebelum saudara kita sholat itu terbangun dan kita nggak tahu apa-apa. Saudara tahu enggak? Sebuah buku katakan begini, ada seorang raja yang sangat terkenal, sangat berkuasa. Tidak ada satupun prajurit ataupun orang dekatnya berani membangunkan raja itu. Kalau tidak berani membangunkan raja tersebut. Hanya satu yang berani membangunkan raja tersebut. Siapa Bapak Ibu? Anaknya. Anaknya yang berani membangunkan raja tersebut. Dengan kata lain Bapak Ibu, ketika engkau dibangunkan jam 3, jam 4 pagi, ada pribadi yang kangen mendengar doa saudara. Ada pribadi yang rindu mendengar suaramu, mendengar pergumulanmu, mendengar pujianmu, mendengar penyembahanmu, yaitu siapa? Tuhan. Sehingga ketika engkau dibangunkan pagi, jangan tolak itu, datang kepada Tuhan, bersimpuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita itu seperti bapak yang punya anak kecil. Kita tahu bahwa anak kita itu butuh sepatu. Kita tahu bahwa anak kita butuh tas. Tetapi kadangkala kita juga pingin mendengar, "Pah, aku butuh sepatu. Pah, aku butuh tas." Dia bapak kita, dia tahu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan rindu mendengar suaranya, mendengar doa Bapak Ibu Saudara. Saudara katakan, "Tuhan, aku mengasihimu." Itu bentuk sukacita Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika saudara dibangunkan jam 3, jam 4 pagi, jangan tolak itu. Itu waktu yang terbaik engkau berjumpa dengan Tuhan.
Dan percayalah, ketika engkau berdoa dengan Tuhan dengan sepenuh hati itu, Tuhan mendengar jawab. Dan Tuhan menjawab, ya anakku, aku menjawab doamu. Amin. Amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Poin yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ayat yang ke-6b. Kata mengakui di sini berarti melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, dalam hubungan, dalam keputusan, dalam masa depan. Jangan berpikir bahwa saya bisa berdiri sampai hari ini karena kaki saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara ada sampai hari ini. Saya ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Kadang-kala engkau berbicara kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini, aku perlu ini, aku perlu ini. Tetapi setelah semuanya sudah didapat, engkau lupakan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam kehidupanmu ketika engkau mau bekerja, engkau buka mata, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan pekerjaan ini. Jagai aku aktivitasku dari pagi sampai dengan malam. Berkati keluargaku, berkati orang tuaku, berkati anak-anakku, berkati setiap aspek hidupku. Yang kita lakukan tiap pagi. Ada pertanyaan penting pada pagi hari ini. Apakah saudara sudah mendoakan orang tuamu? Apakah saudara sudah mendoakan anak-anakmu? Apakah saudara sudah mendoakan hari yang hari ini kau jalani? Jika belum, mulai hari ini ambil waktu, doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu, doakan pekerjaan usahamu. Loh Pak Pendeta, aku dapat pekerjaan itu karena hasil usahaku. Saudara, kalau Tuhan sudah buka pintu, berkat Tuhan akan terus dalam kehidupanmu. Tetapi ketika sudah tutup pintu, hati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jaga hidup kita, jaga rohani kita, jaga iman kita, dan kita ucapkan syukur. Saudara bangun pagi itu semua anugerah. Dengan tubuh yang sehat, itu semua anugerah. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Serahkan pekerjaanmu di hadapan Tuhan, usahamu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setiap pagi saya selalu berdoanya begini. Tuhan, kalau aku sudah buka mata dan aku menjalani hidup pagi hari ini, aku tahu bahwa Tuhan menyertai hidup. Saudara dan saya, kalau kita bangun pagi, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan terlebih dahulu daripada engkau buka HP-mu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan itu sangat merindukan yang tadi mendengar suaramu. Oleh sebab itu, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-6b. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dia yang menunjukkan jalan yang benar dan memastikan kita berjalan di jalur yang tepat.
Salah satunya di dalam Alkitab itu Ibu Rut. Ibu Rut lebih memilih bersama dengan ibu mertuanya, Ibu Naomi, daripada dia pulang ke Moab. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau dipikir bahwa ketika suami dari Ibu Rut itu meninggal, otomatis kan hubungan antara mertua dan menantu terputus. Tetapi tidak yang terjadi untuk Ibu Rut. Dia milih ikut kepada ibu mertuanya. Dia sampaikan, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Engkau Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Saudara ngerti tentang Bang Rut ini? Dia ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia ikut kepada Ibu Naomi ini, sehingga Ibu Naomi adalah orang bangsa Israel yang percaya kepada Yahweh itu atau Bapa itu. Harusnya si Rut ini kembali kepada kepercayaannya toh, tetapi tidak Bapak Ibu Saudara. Dia kepilih kepada Ibu Naomi. Ia meluruskan jalanmu. Dan apa yang terjadi ketika dia taat kepada Tuhan, taat dengan imannya, dia menjadi salah satu keturunan dari Tuhan Yesus. Rut turunnya kepada Daud dan akhirnya kepada Tuhan Yesus. Ia meluruskan jalan kita. Ketika saudara jalan kita bengkok, kadangkala ada lika-liku dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kembali ke awal, saudara dan saya punya GPS, God Position System, yang Yesus itu kembalikan kepada posisinya untuk kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Jadi ia meluruskan jalanmu ketika engkau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, klik penutupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan Amsal ini. Ketika kita menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Ia akan memimpin kita di jalan yang benar. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan adalah Allah kita yang setia. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan menegaskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan sederhana ini tertanam di hati Bapak Ibu Saudara, untuk saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jalan yang bengkok Tuhan luruskan. Pengertian-pengertian Tuhan akan tambahkan kepadamu dan hidupmu dalam penyertaan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. dalam rencanamu dan
serahkan. Ku serahkan hidupku, Murnikan dengan rohmu hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana Namu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita rasakan atau kita perhatikan dalam hidup kita, bahwa setiap hari dalam hidup kita adalah mujizat. Yang setuju katakan bersama saya, amin. Hidup kita ini, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, di bulan Oktober ini, kami hamba-hamba Tuhan punya tema yang Tuhan beri, yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia yang berotoritas dalam hidupmu. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup tuh. Buka mata hati saudara dengan mata iman saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak habis-habisnya dalam setiap hari. Semua karena anugerah Tuhan. Setiap hari adalah mujizat bersama Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan imanmu katakan haleluya.
hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya benih ini tertanam di hati kami yang subur. Tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami lakukan setiap hari. Kami lakukan setiap hari karena kami mau, kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi kami semua, Tuhan. Untuk kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Terima kasih Musuh untuk firman Tuhan yang luar biasa. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini dengan satu lagu pujian. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk kami Tuhan terus memiliki iman percaya dalam Engkau Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan persembahan ini supaya boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, yang semakin memperlebar kerajaan surga-Mu tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap pengelola keuangan ini, Kau yang memberi hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan, dan juga Kau memberkati Tuhan setiap kebutuhan dalam hidupnya Tuhan, Kau yang sediakan dan Kau yang cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Oktober ini. Haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini. Dan gereja kita mengambil tema yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di bulan Oktober ini kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah akan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jangan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak sekali berita-berita yang negatif. Tetapi firman Tuhan bulan ini, tema bulan ini menyatakan, mengingatkan kita untuk kita tetap percaya karena hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Dan pastikan ketika saudara masuk gereja Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan dan kau menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk setiap kita hadir dalam ibadah minggu yang dilaksanakan setiap pukul 9 pagi di tempat ini, dan ibadah doa inti pribadi setiap hari minggu pukul setengah 9 pagi di tempat ini, juga ibadah setiap tengah minggu hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini, ibadah Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi, dan ibadah Crown, ibadah pemuda putih setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore tempat ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian saya akan memberikan informasi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, tidak terasa kurang 1,5 bulan lagi Bapak Ibu Saudara, dan di mana di gereja kita akan diadakan ibadah Natal Padang di minggu kedua. Demikian Bapak Ibu Saudara, untuk tadi Bapak Ibu Saudara juga sudah didata ukuran kaos, benar kan Bapak Ibu Saudara? Nah, kemudian juga setiap jemaat nanti juga akan ada janji iman bagi setiap kita yang ingin menabur untuk tempat ini, dan juga untuk setiap jemaat nanti juga dikenakan biaya ibadah Padang sebanyak 50.000 untuk per kepala, baik dewasa maupun anak kecil. Jadi untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan di minggu berikutnya. Sekian. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita 1,5 bulan lagi kita akan
merayakan Natal. Puji Tuhan. Ada sebagaimana biasa kita untuk tahun ini kita akan adakan 3 acara. Tanggal 25 Desember itu ibadah Natal di dalam gereja. Jadi di gereja tanggal 25 Desember. Namun kita juga akan mengadakan sukacita Natal. Kita akan adakan di luar, artinya kita bikin ibadah padang. Tempatnya udah tahu belum? Ya, tempatnya agak jauh-jauh lah begitu. Jadi kalau dulu kan pernah di pantai dan lain sebagainya, tapi untuk sekarang itu terlalu jauh. Jadi ya kita bikin kira-kira Tawangmangu lah begitu, sejauh seperti itu. Puji Tuhan. Itu kita akan adakan minggu kedua bulan Desember. Tanggal berapa ya minggu kedua itu? Tanggal 8. Jadi tanggal 8 Desember nanti kita bareng-bareng berangkat pagi dari sini, ada bus ya untuk kita berangkat sana atau mobil. Pokoknya ada transportasi ke sana. Ya. Sehingga di dalam kita merayakan perayaan Natal, jer basuki mawa biyo, leres seperti itu, betul? Nah, jadi perlu biaya. Biayanya dari mana? Dari kita untuk kita. Ya. Jadi kira-kira kalau kita gabungkan, kita nanti kita bilang kita kalkulasi 50 orang begitu. Ya 50 orang. Ya. Tadi sudah disebutkan kita bayar 50.000. Keberatan Bapak Ibu? Keberatan Bapak Ibu? Nah ya, jadi semua pukul rata, semua bayar 50.000. Kalau 50.000 kali 50 berapa itu? 2,5 juta ya, 2,5 juta. Jadi kita kumpulkan, kita sudah ada 2,5 juta. Nanti ditambah persembahan-persembahan Bapak Ibu tiap ya ibadah kita, itu ada kita kumpulkan nanti dari gereja kita tambahkan. Nah, namun sedemikian meskipun kita 50.000 kali 50 tambah dari gereja, itu belum mencukupi seluruh biaya. Karena biayanya ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi. Ya, kira-kira Mbak Pepi berapa jumlah semuanya berapa? Kebutuhannya berapa juta untuk semua, untuk kaos, untuk transportasi, untuk makan, untuk konsumsi, untuk akomodasi, seluruhnya berapa? 7 juta. 7 juta. 7 kira-kira 7.500.000. Lalu kita kumpulin dari uang persembahan ya dari gereja dan ditambah 50 kali 50 2,5 juta. Kira-kira kita baru dapat, mungkin kalau dari gereja ada 2 juta enggak dari gereja? Ada? Dari gereja ada 2 juta enggak? Kalau enggak ada ya kira kita anukan begitu aja ya. Jadi 2,5 juta ya kita baru punya 3,5 juta. Berarti masih kurang 4 juta. Lah untuk 4 juta ini sebetulnya sudah kita lakukan tiap tahun, yaitu kita untuk 4 juta ini kita tutup dengan kita mengadakan persembahan janji iman. Apa tuh janji iman itu? Janji iman itu adalah keputusan aku mau memberi walaupun belum punya uang. Itu janji iman ya. Ini bukan paksaan dan tidak ditentukan berapa Bapak Ibu harus memberi, menika namung miturut kerenteking manah panjenengan, kerinduan hati saudara. Karena janji iman ini sesungguhnya kita belajar
ya, belajar untuk melatih atau mempraktekkan kehidupan iman dan doa. Jadi janji iman ini sebetulnya mempraktekkan kehidupan iman dan doa. Oh, Natalan ijek perlu sakmene, duwite mung sakmene. Tuhan, aku pengen ambil bagian untuk jadi berkat supaya aku bisa ambil bagian untuk janji iman. Lah berapa? Yang menentukan Bapak Ibu sendiri, tidak dipaksa, tidak ditentukan berapa, monggo ya. Itu melatih iman saudara. Lu belum punya duit nyuwun karo Bapak di surga. Jadi waktu saudara berjanji, misalkan saya janji 50.000 ya. Ini udah duit, tinggal nanti ada amplop, nanti dibagi amplop, lalu di amplop itu di luar ditulis nama dan berapa yang saudara janjikan, saudara tulis di situ. Terus amplopnya dibawa pulang, ya. Jangan langsung dibalik ya, masih kosong kan? Ya masih janji kan, masih kosong. Jadi bawa pulang dulu. Bapak Ibu punya waktu sampai minggu pertama ya. Minggu pertama ya. Jadi terakhir untuk mengumpulkan janji iman itu bulan Desember minggu pertama ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu sebagaimana apa yang Bapak Ibu janjikan untuk mengambil bagian sukacita Natal ini. Ada kesempatan doa dari hari ini sampai tanggal 1 Desember 2024. Jadi ada waktu ya, waktu. Ya, janji iman ini bukan hanya untuk jemaat. Kami hamba-hamba Tuhan juga, kami tim pengembalaan, kami juga belajar untuk mempraktekkan janji iman. Semua opa, omusi, semua juga ambil bagian. Dan sebagaimana pengalaman yang telah kita lakukan waktu-waktu yang lewat, Tuhan selalu memberkati dan tidak ada kekurangan, dan semua bersukacita dan semua mendapat berkat daripada Tuhan. Jadi penting ini Bapak Ibu sebetulnya hanya jadi saluran berkat. Ya, waktu saya tentukan saya mau kasih 50.000 ya, walaupun belum punya duit 50.000. Setelah itu Bapak Ibu berdoa terus sepanjang dari hari ini sampai 1 Desember berdoa minta Tuhan Yesus supaya dengan pengalaman ini saudara akan melihat tangan Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan, saudara akan melihat berkat Tuhan yang diberikan sebagaimana yang saudara janjikan, bukan dengan sesuatu hal yang berat, tetapi ada tangan Tuhan yang memberkati saudara sehingga saudara bisa memberi karena berkat daripada Tuhan. Sekali lagi, bukan dipaksa, bukan tentukan, itu semua kerjaan kita. Dan seumpamanya, ini seumpamanya aja, sampai hari dong saudara nggak punya duit, nggak entuk ngutang loh ya, saudara tidak boleh ngutang isin. Wah aku wis janji ora iso kasih terus cari pinjaman, jangan pernah dilakukan. Percayalah bahwa waktu saudara memutuskan untuk memberi, saudara berdoa, saudara harus punya keyakinan, tadi sudah dididik, iman berserah kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhanlah yang berdaulat untuk menolong kita semua. Jadi yakinlah, saudara apa yang saudara tentukan, saudara berdoa, saudara akan menikmati mujizat dari Tuhan. Tuhan mengadakan apa yang saudara inginkan untuk bersama-sama Paduka Natal. Jelas belum? Jelas. Jelas saudara? Siapa yang belum jelas? Ya. Jadi ditulis saja di amplop itu, ditulis berapa, nanti uangnya entah besok entah kapan, pokoknya sampai terakhir adalah minggu yang pertama. Lah, di dalam perayaan Natal ini juga ada berkat juga bagi Bapak Ibu, yaitu dapat kaos. Ya, tadi diminta ukuran kaos ya.
Ya kaosnya itu mungkin satu berapa itu? Kaosnya mungkin satu kaosnya ada 50.000 saudara-saudaraku. Kaosnya udah 55.000, Bapak Ibu bayar 55.000. Tapi mari kita bersama yakin dan percaya. Aku memuliakan Tuhan. Tuhan pasti mencurahkan berkat-Nya. Karena apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, waktu Allah dimuliakan, berkat-Nya pasti dicurahkan. Amin. Jelas? Oke, waktu kami kembalikan. Shalom Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Febi dan Bapak Ishak Sudarmaji ya. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama nyengkuyung, setuju ya? Sama-sama berpartisipasi dalam ibadah Natal, karena kegiatannya ada 3. Ibadah Padang, ibadah Natal, ibadah tutup tahun. Dan semuanya dibutuhkan biaya. Oleh sebab itu, kalaulah tadi sudah disampaikan, Bapak Ibu memberikan kontribusi sebanyak 50.000, itu sudah sangat membantu, karena dibutuhkan juga. Sebenarnya gini, biaya per orang kemarin dihitung itu 150.000. Tapi panitia dan kami berpikir bahwa sudah, kalau 150 terlalu tinggi, ambil 50.000 saja. Itu untuk kaos kan, kaos. Dan akhirnya tadi sudah disampaikan, kita semua ambil janji iman. Bapak Ibu Saudara sudah dapat semuanya? Opa Ishak belum itu? Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Boleh diangkat amplopnya. Pemain musik belum loh. Ini Mbak Kika, pemain musik semuanya sudah. Mari kita angkat. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita klaim janji Tuhan. Saudara angkat amplop ini. Kalau saudara sudah berjanji dan itu untuk pekerjaan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahkan. Amin. Mari angkat amplop kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, Kau melihat setiap tangan yang kami angkat ini. Ini adalah persembahan janji iman. Kami percaya setiap taburan ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Setiap tangan-tangan yang tangan-tangan dan hati yang tergerak, Engkau melihat dan melipat gandakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, setelah ini kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Yang kedua adalah setelah ini Bapak Ibu Saudara akan pulang membawa berkat. Dapat berkat sebanyak kita, sejumlah kita, dari nonim. Jadi boleh dibawa pulang Bapak Ibu Saudara. Ada mie sebanyak kita dibagi, ada yang memberkati pada pagi hari ini. Bukan dari kami, tetapi memang ada orang hamba Tuhan yang membagikan, memberkati gereja kita pada pagi hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan itu tidak tutup mata untuk kita. Amin. Jadi saudara pulang dari tempat ini, saudara dapat berkat, makan mie bersama, boleh dibawa pulang. Puji nama Tuhan. Ayo, haleluya. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita lagu sukacita ya. Setelah ini Opa Ishak akan menutup doa berkat. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia karena Allah Raja segala raja.
Raja. Saya dong sudah bangkit berdiri. Kekuatanku, Perisaiku dan gunung batuku bersoraklah. Amin. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa. Sekali lagi, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dengan sukacita mari pujikan Dia tak pernah gagal. tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sabda Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. sekali lagi Dia tak pernah gagal. Pak Pendeta Ishak sudah remajakan Pak. Yang tak pernah gagal. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sabda Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Berserahlah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa yang Maha Baik, yang telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami umat-Mu kekuatan yang baru, mengajarkan kami untuk kami sepenuhnya di dalam pengiringan dan penyerahan kami kepada Tuhan, dengan sepenuh iman kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin percaya iman itulah yang memelihara hidup kami. Iman itulah yang membuat tangan Allah terulur untuk menolong dan memelihara kami. Sehingga kami tidak perlu takut dengan situasi dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin tidak menentu. Karena kami yakin percaya di dalam segala situasi dan keadaan, Bapa yang Maha Baik akan terus menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami terpelihara di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang sumber anugerah yang maha besar. Limpahkan berkat dalam kehidupan kami semua. Berkati negara dan bangsa kami, berkati pemerintah Bapa di surga. Dengan perpindahan pemerintahan ini akan membawa negeri kami lebih baik lagi, dan nama Tuhan dimuliakan. Negeri kami adil, makmur, Gemah Ripah, Loh Cinawi, Toto Toraharjo, oleh karena Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Bapa di surga, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Engkau memberkati mereka semuanya. Kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kembali menyembah dan memuji serta mengagungkan nama Tuhan. Janji iman yang telah kami cetuskan pribadi lepas pribadi, kami tahu berkat yang kami berikan datangnya daripada Tuhan. Berkenan Allah
kami akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh keluargamu, diberkati ekonomimu, diberkati pendidikan anak-anakmu, diberkati kesehatanmu. Semua yang dipegang oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu engkau masuk, di mana kau berada, engkau diberkati Tuhan. Dan berkat itu terus mengalir, mengalir, mengalir sampai Yesus datang kembali. Engkau dialiri berkat menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, Bapak